Halo semuanya, selamat datang di podcast Let's Talk. Hari ini kita akan ngobrol soal topik yang sebenarnya nih deket banget sama kehidupan kita, terutama sebagai mahasiswa, pekerja muda, dan orang-orang yang hidup di era digital, yaitu tentang kepemimpinan digital. Betul banget. Karena sekarang di era zaman sekarang ini dunia kerjaan tuh sangat berbeda banget ya. Mau di organisasi, perusahaan, itu gaya pemimpinannya sudah berubah. Sudah nggak bisa kayak gaya lama lagi gitu. Oh, ya. Dan supaya obrolan kita ini punya pijakan nyata, kita bakal bahas satu tokoh yang paling sering disebut wajah kepemimpinan digital di Indonesia. Siapa ya? Ada yang bisa Siapa tuh? tebak? Bapak Nadiem Makarim. Yang penting ya, di sini kita tuh cuma ngobrol santai aja dan bukan mau ngefans buta, bukan mau ngejudge juga, tapi kita cuma mau bahas gaya kepemimpinannya aja nih, biar sesuai teori sama apa yang udah kita pelajarin. Dan itu tuh dari kasus nyatanya Pak Nadiem. Oke, yuk langsung aja kita mulai ke ceritanya. Check it out. Oke, gue mulai dari gue ya. Kalau yang gue tahu nih, gue mulai dari cerita sederhananya dulu. Jadi di tahun 2010 tuh ada anak yang baru pulang ke Indonesia setelah kerja lama di luar negeri. Dia ke Indonesia, dia lihat sekitar lingkungan Indonesia, dan dia lihat satu hal sederhana, yaitu banyaknya ojek, tapi ojeknya mereka itu belum tersentuh dengan teknologi. Ya, dan dia juga nggak cuma lihat masalah, tapi lihat peluang. Ini menarik banget sih, karena banyak orang bisa lihat masalah cuman sebagian kecil yang dia bisa bilang klik, ini gue bisa ubah. Benar. Oh, jadi setelah semua itu jadilah yang namanya Gojek. Oh, jadi yang dulunya cuman call center doang, terus cuman punya 20 driver, akhirnya sekarang jadi Dekakorn. Yang gue highlight di sini itu perubahan itu tuh terjadi tuh bukan karena teknologi semata, ya nggak sih? Iya. Tapi tuh karena model kepemimpinan tuh yang benar-benar digital. Oke, boleh nggak sih lompat dikit ke 2019? Dia tuh dipanggil sama Pak Presiden untuk jadi Menteri Mendikbud. Oh, iya. Dan di situ dia tuh masuk ekosistem yang beda banget. Jadi birokrasinya itu tuh yang lambat, yang hierarkis, yang penuh dengan aturan-aturan lah gitu pokoknya. Agak kaku ya. Jadi di sini juga yang menarik nih, keputusan Nadiem di Kemendikbud itu kadang bikin pro kontra. Terus juga, tapi kalau kita lihat dari perspektifnya, dari perspektif teori kepemimpinan, itu benar-benar menerapkan gaya kepemimpinan yang digital, adaptif, dan juga yang paling penting transformasional. Dan itu yang kita bahas hari ini ya. Iya. Gimana teori-teori kepemimpinan itu dari kasus nyata yang terjadi. Oke? Nah, langsung aja nih kita masuk ke teori secara natural. Ya. Yang pertama di sini kita akan bahas tentang teori adaptive leadership Hivich, Grasso, and Linsky di tahun 2009. Gue mulai dulu nih. Kalau ngelihat Nadiem, menurut gue tuh cocok banget sama teori adaptive leadership dari Hivich, Grasso, and Linsky di tahun 2009. Intinya menurut mereka itu pemimpin itu harus mampu menghadapi perubahan yang besar, bukan cuma masalah-masalah kecil atau masalah-masalah teknis aja gitu. Gitu ya. Betul banget sih, apalagi kalau di startup kan perubahan tuh dinamis banget ya. Iya. Setiap minggu ada pivot. Terus juga Havertz nih bilang pemimpin adaptif itu harus berani mengambil keputusan di tengah ketidakpastian. Benar, dan Bapak Nadiem itu sudah melakukannya sejak awal membangun Gojek, dari cuman ojek biasa, jadi ada pembayaran digital, ada logistik, layanan rumah tangga. Semua adaptasi dari kebutuhan pasar tuh ada di dalam aplikasi Gojek. Kalau misalkan nih, kalian pasti punya aplikasi Gojek kan? Iya, Yang banyak banget tuh fitur-fitur yang membantu kalian sehari-hari. Bahkan ketika masuk Kemendikbud itu ujian adaptif yang lebih ekstrim lagi. Dia masuk ke birokrasi yang struktural dan rigid, tapi masih coba dorong transformasi lewat Merdeka Belajar. Nah, selanjutnya ada teori yang namanya transformational leadership oleh Burns 1978 dan Bass 1985 nih.
Nah, kalau gue sendiri tuh ngelihat ya, Pak Nadiem ini tuh punya ciri transformational leadership dari teorinya James B. Gallagher dan Burns itu, dan disempurnakan oleh Best. Jadi, pemimpin transformational itu adalah pemimpin yang menggerakkan visi besar dan memotivasi orang-orang. Oh gitu, setuju. Dan Bas juga bilang pemimpin transformasional itu harus yang memberikan inspirasional, motivation, dan juga visi Gojek itu yang besar banget, lebih besar dari sekadar aplikasi Gojek saja. Termasuk kalian tahu kan program Merdeka Belajar pasti. Nah, visi utamanya tuh pendidikan yang relevan dan fleksibel. Itu transformasional banget. Ditambah stimulasi intelektual. Salah satu komponen BAS, dia benar-benar menantang pola pikir tradisional di pendidikan loh. Itu ya. Nanti kalau bahas tentang ini nih, langsung aja nih kita lanjut ke teori selanjutnya, yaitu Oke, ini kita bahas teori ketiga ya, digital. Nah, gue pribadi lebih ke digital leadership sih. Teorinya Westerman, Bonnet, McAfee. Tahun 2014. Mereka bilang pemimpin digital itu kombinasi antara kompetensi teknologi dan kompetensi kepemimpinan. Ya, dan menurut gue sendiri ya, Nadiem nih kayak punya dua-duanya deh. Ya. Terus dia juga ngerti data, dia ngerti algoritma, ngerti digital juga. Terus juga apalagi yang namanya digital business model. dan juga Nadiem ini leadership capability-nya juga muncul saat dia tuh harus memimpin tim besar dan ekosistem digital yang memiliki kompleks banget, bener-bener kompleks. Kalau di teori digital leader itu harus bisa reimagine, bukan cuma improvein aja. Dan itu tuh sesuai banget sama perjalanan Gojek sekarang dari awal sampai sekarang loh, yang udah berkembang banget. Selanjutnya ada situational leadership, Hersey dan Blanchard tahun 1969. Kalau menurut gue connect banget sama situational leadership dari Hersey dan Blanchard tahun 1969. Karena kenapa sih? Pemimpin itu tuh menurut gue tuh harus fleksibel dan harus sesuai situasi. Jadi kayak situasi apa dia harus melakukannya kayak gimana gitu. Dan jelas banget bedanya gaya pemimpinan di startup sama di pemerintahan. Kalau startup tuh mungkin akan lebih condong cepat, direct, dan eksperimen. Sedangkan kalau pemerintah itu lebih kayak kolaboratif, elegatif, dan juga banyak stakeholdernya. Teori juga bilang ya, nggak ada satu gaya yang paling benar. Yang paling benar itu adalah gaya yang bisa match sama situasinya, menurut gue. Oke. Gue jadi inget sama pengalaman pribadi gue waktu gue ikut organisasi Vespa di kampus dulu. Pas anggota nambah banyak, otomatis komunikasinya makin kompleks. Dari yang awalnya nyantai-nyantai banget, sekarang jadi makin sibuk, makin banyak sistem, makin banyak programnya gitu. Sebenarnya mirip banget sih sama teori adaptive leadership ya. Karena organisasi itu makin tumbuh, pemimpin tuh harus shifting, harus mobile kesana kemari untuk mengecek nih udah bener apa belum gitu. Ya, dan itu juga sesuai ya sama situational leadership, yang dimana gaya memimpin itu berubah sesuai perkembangan timnya gitu. Oh gitu. Justru kayaknya pengalaman kayak gitu yang bikin teori-teori ini relevan ya. Jadi kita tuh nggak harus jadi CEO dulu untuk baru merasakan hal-hal seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke kayaknya pembahasan analisis menurut pendapat kita masing-masing nih. Kalau bisa kita rangkum ya, dari kasus Nadiem ini ada 4 teori yang tadi saling melengkapi. Adaptive leadership jelas banget ya. Transformational juga, digital leadership apalagi itu juga termasuk. Nah, ada lebih menariknya lagi nih, teori-teori itu tuh tidak berdiri sendiri ya. Jadi perubahan di era digital ini memang butuh pemimpin yang visioner, adaptif, Bener ya, banget sih. dan mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya itu dimanapun. Dan kalau menurut gue sih sisi paling penting dari kepemimpinan digital itu tuh bukan teknologinya, tapi mindsetnya, apa yang kita tanam itu yang kita dapat gitu. Betul banget.
Berarti kalau hasil dari diskusi kita pada sore hari ini, jadi kayaknya dapat kita simpulkan ya bahwa di era digital ini pemimpin itu harus adaptif, visioner, fleksibel, dan juga yang paling penting harus melek sama teknologi karena kita hidup di masa teknologi digital. Benar banget. Nah, kita bisa belajar banyak nih dari kasus Bapak Nadiem, tapi kita harus sesuaikan sama konteks kita masing-masing. Makasih buat yang udah dengerin. Semoga obrolan kita hari ini bisa jadi insight baru buat kalian. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ini Let's Talk. Let's Talk. Bye-bye. Bye-bye. Tari. Aku Tiara Putrisya. Aku Sultan Al-Fatul. Saya Putri Wilhelmina. Bye-bye. Sampai jumpa.